Berhasil atau tidak, tergantung malam ini. Rizky Aku harus bertindak. Lupakan harga diri. Main ambil risiko. Senja, kamu bisa. Rizky, gak ngajak aku masuk dulu? Senja, aku ingin lihat apa trikmu lagi. Kenapa? Apa Ibu Senja sekarang terburu-buru mau tidur dengan pria? Rizky Pratama, aku suka kamu. Oh, Oh, apanya? Kalau bukan karena sistem sialan itu yang menunjukmu, apa aku perlu repot begini untuk melelehkan gunung es sepertimu? Rizky, aku suka kamu. Bisa nggak demi usahaku mengejarmu selama 3 tahun? Kasih aku kesempatan. pergi, keluar, sana. Pakai bajumu dan pergi. Soal hari ini, aku tak mau lihat lagi. Aku sudah berusaha semuanya. Sayangnya Rizky Pratama tak pernah mencintaiku. Apa aku tetap harus mati? Akhirnya, aku tetap akan mati. Dokter Arif, yang tertulis di sini, kenapa aku tak paham? Apa maksudnya? Umurku sisa 3 tahun. Kami mendeteksi sel kanker di otakmu. Jika tak terkendali, akan menyebar total 3 tahun lagi. Tapi tenanglah, aku pasti akan berusaha sekuatnya menyelamatkanmu. Lagi pula, medis saat ini berkembang pesat. Pasti bisa. 3 tahun. Senja, ngapain nangis? Hal sepele kok. Manusia hidup pasti mati juga. Sistem penyelamat cinta. Sepertinya aku terlalu sakit, sampai mulai halusinasi. Halo, pengguna sistem. Selamat Anda dipilih sistem penyelamat cinta. Kami mendeteksi umur Anda sisa 3 tahun. Asalkan Anda selesaikan tugas yang kami tentukan, yaitu tugas cinta, agar target cinta tingkat kesukaannya mencapai 100%, Anda bisa pulih. Silakan konfirmasi penerimaan. Konfirmasi. Konfirmasi apa? Konfirmasi diterima. Sedang mencocokkan target cinta. Apa? Aku belum.
Target cinta telah dipilih. Rizky Pratama. Data sudah dikirim, silakan cek. Soal tugas cinta, jangan beritahu siapapun. Semoga lancar. Tugas cinta apa? Memang halusinasi. Direktur Utama Pratama Corp. Masa sih? Serius? Kalau begitu, harapan sekecil apapun tetap harapan. Langkah pertama, buat takdir. Kenal Rizky Pratama. Siapa wanita cantik itu? Kok belum pernah lihat? Kayaknya aku pernah lihat. Sepertinya pelukis. Pelukis? Jangan-jangan cari cowok kaya? Sistem bilang Rizky Pratama muncul malam ini. Kok belum datang? Jangan-jangan pergi sia-sia. Sewa gaun ini harganya hampir sewa rumah setengah tahun. Rizky Pratama. Dia. Lebih tampan dari foto. Rizky Pratama, akhirnya aku menemukanmu. Kamu kenal aku? Enggak. Tapi aku langsung naksir. Tapi aku langsung jatuh cinta. Sudah kubilang, dia cari pria kaya. Kelihatan polos, tapi diam-diam entah sudah goda berapa pria. Coba pikir, kok malah pilih berani usik Pak Pratama? Siapa tak tahu Pak Pratama paling benci wanita oportunis. Dia tamat. Rizky, kok kamu diam? Gimana menurutmu? Bang Rizky, kamu datang gak cari aku dulu? Aku marah nih. Tadi aku urusin sesuatu. Siapa kakak ini? Pakai baju cantik banget. Kok belum pernah kulihat? Bang Rizky, kamu kenal? Gak kenal. Gak perlu kenal. Nona, menurutku kamu biasa. Aku juga gak tertarik. Ternyata 0%. Hah? Memang gak semudah itu. Rizky ini ternyata bukan cowok playboy. Aku meremehkan dia. Hei, Cantik, jangan buru-buru pergi. Karena Pak Pratama gak suka, biar aku yang rela menerimamu. lepasin. Badanmu gendut, jangan sok ngejar cewek. Lepasin aku. Sialan, mau jadi pelatur tapi sok suci. Kamu pikir dirimu Dewi atau apa? Bang Rizky, kamu gak apa-apa? Di wilayahku, berani sentuh orangku. Pak, ngapain bengong? Mau ikut dia? Ternyata tadi dia cuma pura-pura serius. Jadi misi memikatnya nggak terlalu sulit. Sok banget.
Tadi kamu bilang aku milikmu. Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang langsung jatuh cinta padaku. Jangan-jangan itu bohong. Jangan-jangan itu palsu. Tentu saja benar. Penipu. Wanita sepertimu sudah sering kulihat. Tapi dibanding yang lain, trikmu sangat murahan. Tak peduli tujuanmu, aku tak mau melihatmu lagi. Kamu peduli apa kamu mau melihatku? Kamu, Rizky Pratama, pasti ku incar. Terserah. Asal kau tahu, Kak Rizky hanya milikku. Maaf, siapa Anda? Aku teman Kak Rizky yang tumbuh bersama, teman masa kecil dan sepadan. Bukan orang sepertimu yang tak punya kelas bisa sebanding. Kalau kalian dari kecil tumbuh bersama, dia tak bersamamu. Sepertinya dia tak terlalu suka padamu. Kau tahu apa? Kau pasti tak tahu. Di dompet Kak Rizky ada foto kesayanganku. Kita pasti akan bersama. Ternyata kau sudah punya orang yang disukai. Jadi apa aku harus jadi pelakor? Tunggu. Tak pernah dengar Rizky punya pacar. Duh, cuma cinta pertama. Tak dihitung. Halo pengguna sistem. Saat ini target afeksi 0%. Progres sembuh kanker 0%. Semangat terus. Mikir apa sih Senja? Orang lain main perasaan, kau main nyawa. Aku tak percaya. Dalam 3 tahun, tak bisa pikat satu pria. Kak, biar aku masuk ya. Aku beneran kenal Pak Pratama. Maaf, Luna, tanpa janji temu, Anda tak bisa masuk. Ini aturannya. Kumohon ya. Rizky, kamu sudah makan siang. Lihat, aku siapkan makan siang spesial. Bisa-bisanya tak jaga tangannya melukis. Sungguh dangka. Tanganmu. Bang Rizky, bukannya kita janji makan bareng? Kok belum pergi? Ibu Senja, kok kamu lagi? Ternyata kamu sudah ada janji. Aku datang lain kali. Apa dia masak untukku sampai terluka? Tak perlu datang lagi. Aku tak biasa makan masakan orang lain. Benar, Ibu Senja. Bang Rizky kan berstatus tinggi. Makanan asal-asalan tak pantas dimakan. Dia pikir dia siapa? Tak biasa makan masakanku. Lihat saja. Kalau aku dapat dia, mending buat anjing. Takkan ku masakan untuknya. Bang Rizky, Ibu Senja ini sangat dua muka. Tak jujur. Tapi bisa dimaklumi. Statusnya Pratama. Siapa yang tak mau? Ayo pergi. Kira begini aku akan menyerah. Jangan harap. Langkah kedua. Buat dia ingat aku. Menaklukkan perut pria tak ada peluang. Jadi, terus muncul di depannya. Sistem mengingatkan. Dia suka minum di KTV. Selanjutnya, aku buat ini selama setengah hari. Bang Rizky, ku dengar akhir-akhir ini kamu digoda Kali ini dia wanita cantik banget. Kamu nggak naksir? Seingatku dia pelukis kan? Yang pernah pameran solo. Kamu pikir aku bakal naksir wanita yang datang sendiri gitu? Halo pengguna sistem. Saat ini tingkat kesukaan target adalah minus 50%. Jika melewati batas minimum, akan dihukum. Harap segera capai target.
Rizky, kebetulan ya, kita ketemu lagi. Bang Rizky, dia nyusul sampai sini. Terima saja dia. Baju apa ini? Hahaha. Senja. Jabatannya Pratama bikin kamu begitu tak sabar. Sini. Suka aku. Ya, Mau sama aku? ya. Oke. Aku beri kamu kesempatan. Ini, kamu jadi milikku. Senja, aku mau lihat jauh mana kamu bisa. Aku tak pernah memaksa. Kalau begitu, sampai jumpa. Senja, aku meremehkanmu. Demi posisinya Pratama, kau rela tak punya harga diri. Baik, ku penuh. Bukankah kau ingin jadi wanitaku? Mulai hari ini, dia adalah milikku. Tapi, cuma simpanan yang tak terhormat. Kenapa? Hasil ini bukan yang kamu mau. Senja, kenapa kamu sedih? Tetap di sisinya. Bukannya sudah tercapai tujuan tahap kedua. Kalau begitu, tolong sayangiku. Baik, kita masih banyak waktu. Bajumu dan pergi. Kejadian hari ini, aku tak mau lihat lagi. Akhirnya, aku tetap harus mati. Sejak 3 tahun lalu, aku selalu jadi simpanannya di sisi Rizky. Segala hal, aku selalu nurut. Kira menyelesaikan tugas cuma soal waktu. Maka, tingkat kesukaannya malah turun. Ku tinggal 3 bulan terakhir. Rizky, apa kau benar-benar begitu membenciku? Sampai tahun lalu, bukannya kamu yang memohon untuk bersama? Kenapa sekarang kau menyesal? Menyesal. Menyesal sekarang, sudah terlambat. Semua ini yang cari sendiri. Di dompet Kak Rizky tersimpan fotoku. Kita pasti akan bersama. Aku terlalu berhayal. Sistem apa? Cinta apa? Itu semua cuma hayal di kepalaku. Seorang simpanan, mana bisa tandingi cinta pertama. Tiga tahun lalu, aku nekat pindah ke keluarga Pratama. Aku waktu itu tak pernah menyangka, akhirnya akan pergi dengan malu. Selamat tinggal, Rizky. Ku kembalikan ketenangan dan kebebasanmu. Terakhir kali, perpisahan terakhirku. Senja.
Bang Rizky, jangan minum lagi. Walau kamu kuat minum, takkan tahan minum begini. Takut apa? Bang Rizky tak kurang pelayan. Pelukis cantik waktu itu. Tiap kali pasti datang. Macam permen karet, sulit diusir. Benar, Bang Rizky, simpananmu itu sudah menemanimu 3 tahun. 3 tahun ini dia sangat perhatian padamu. Kami para sahabat sangat terharu. Jawab jujur, kapan kasih status? Status apa? Status nih, Pratama? Mustahil. Dia tak pantas. Bang Rizky, aku tak pernah lihat kamu begitu peduli pada wanita. Dia cuma boneka dangkal. Masakannya jelek. Malah pakai bahan yang tak kusuka. Bodoh tak sadar. Cuma digoda sedikit, dia langsung nurut. Sangat lucu. Kalau soal kegunaannya, wajahnya memang bagus. Makin dia peduli, aku pastikan dia takkan dapat. Bang Rizky, Omonganmu terlalu jauh. Menurutku Senja lumayan. Oh, kamu suka? Ambil saja. Cepat, bawa dia pergi dariku. Jangan, bukan itu maksudku. oh ya, ku dengar Paman Pratama terus kontak keluarga Wijaya. Sepertinya Bang Rizky dan Clara akan segera menikah. Clara, benar kan? Ayo, kita beri selamat lebih awal. Senja, biarkan saja. Jangan berharap pada impian kosong. Jangan biarkan dirimu hilang harga. Meski harus mati, matilah dengan bermartabat. Bang Rizky mabuk berat. Cepat telepon Senja. Gak diangkat. Senja. 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 Buati, kenapa kesini? Mana Senja? Tuan muda, sudah bangun? Kemarin saat Pak Saputra mengantar Anda, dia takut tak ada yang merawat Anda. Saat saya datang pagi ini, juga tak melihat Ibu Senja. Atau saya telepon dia sekarang? Tak usah. Ada atau tidak sama saja. Rizky, kemarin malam kamu minum terlalu banyak. Jangan makan yang dingin. Ini aku sendiri yang masak bubur untukmu. Coba rasakan. Enak kan? Nanti, tiap kamu mabuk, aku masak untukmu. Oke? Cuma biasa. Ada bubur? Tuan muda, maaf ya. Saya lihat sebelumnya Anda lebih suka makanan barat, jadi tak disiapkan. Atau saya masak sekarang. Sudahlah. Ntar dulu. Pak Pratama, cari saya. Senja sekarang di mana? Pak Pratama, soal Ibu Senja, saya juga kurang tahu. Jangan kira aku tak tahu. Dia tiap hari padamu mencari tahu soal aku. Pak Pratama, kesetiaanku pada Anda tak diragukan. Ibu Senja bilang ingin peduli pada Anda. Saya cuma kasih tahu hal yang tak masalah. Cukup. Senja sebenarnya mau apa? Pak Pratama, saya jujur. Dulu Ibu Senja tiap hari tanya soal Anda. Tapi sudah 2-3 hari tak hubungi saya. Saya kira... Kira apa? Kira Anda putus sama Ibu Senja. Kapan aku bilang begitu? Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Silakan coba lagi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Bagus sekali Senja. Berani tak angkat teleponku. Nanti jangan datang, minta tolong sambil nangis.
Ini dompetmu. Kok ada di kamu? Kemarin malam ketemu di ruangan, mungkin pas dijemput supir. Kamu lupa bawa. Hari ini aku traktir. Halo Dimas, aku tak bawa dompet. Aku dan Clara di Night Harmony Karaoke. Nanti kesini bayar tagihannya. Senja. Cuma wanita gila harta. Harus kuberi pelajaran. Pak Pratama, acara lelang besok malam sudah ada pasangan wanita? Biar saya siapkan gaunnya. Atur saja sendiri. Biasanya Ibu Senja yang temani Anda. Tapi sepertinya dia memblokir saya. Dia juga memblokirmu. Juga? Maksudku, selain dia, apa tak ada pasangan lain? Untuk apa aku mempekerjakan? Baik, saya mengerti. Saya akan pergi sekarang konfirmasi dengan Nona Wijaya. Hei, aku... Itu bukan maksudku. Kamu pikir aku tak bisa tanpa kamu? Aku mau lihat berapa lama kamu bertahan. Waktu melukis pun tak bisa lepas darimu. Pengguna sistem, waktu Anda tinggal 3 bulan terakhir. Benar tak mau coba lagi? Apa aku belum cukup berusaha? Bukan tak mau coba, tapi terlalu sakit. Jadi tak berani coba. Bang Rizky, lama nggak nemuin aku. Kukira kamu lupa sama aku. Akhir-akhir ini sibuk kerja. Kok hari ini nggak ada Kak Senja? Kukira dia bakal temani kamu ke pesta. Jangan bahas dia. Hadirin sekalian, lelang kita akan segera dimulai. Pertama, barang pertama kita. Rizky Pratama. Selamat. Akhirnya impianmu terwujud. Baiklah, berikut barang lelang kedua kita. Lukisan mawar. Rizky Pratama. Hari ini hari pertama kita bersama. Kuberikan seikat bunga. Kamu kenapa? Kamu gak suka mawar? Lain kali ku beri yang lain. Senja, posisimu. Kamu cuma simpananku. Hal ini bukan yang boleh kita lakukan. Ngapain buru-buru? Maaf, aku cuma mau gantung lukisan. Buati bilang, kamu alergis. Jadi, aku lukis ini untukmu. Rizky Pratama, kamu alergi serbuk sari. Gak apa-apa, ku berikan sedinding mawar. Suka?
Kenapa lukisan ini ada di sini? Hari ini, pelukis lukisan kita, Nyi Senja, juga hadir di sini. Mari beri tepuk tangan. Halo semua, saya Senja. Lukisan ini saya buat 2 tahun lalu. Sudah lama berdebu. Saya harap ada yang benar-benar bisa menghargainya. Aku tak bisa hargai lukisan ini, tapi pelukisnya sendiri, aku sangat menghargai. Nanti, apa kau bisa langsung lukisku? Harganya bisa dibahas. Maaf, aku hanya datang untuk lelang karya. Dan aku tak melukis orang. Yah, kita semua tahu Nya Senja tak melukis potret. Tuan, mending Anda pertimbangkan barang lelang lain. Intinya, uangnya kurang. Aku tawar 500 juta untuk beli kesempatan makan malam dengan cantik ini. Tak berlebihan kan? Tuan ini tawar 500 juta. Ada tawaran lebih tinggi? Bukan pelukis besar. 500 juta sudah mahal. Bener, mana ada orang bodoh. 500 juta pertama. 100 juta kedua. Senja, mari kita lihat bagaimana kau mengakhirinya. 500 juta ketiga. Mari kita ucapkan selamat. 1 miliar. Pemandu acara, aku tak mau lelang lagi. Boleh kan? Maaf Ibu Senja, kita sudah tanda tangan kontrak. Ibu Senja, ada batasnya. Lucu sekali, baru dengar barang yang sudah diberikan bisa ditarik kembali. Aku cuma bayar beli barangku sendiri. Apa yang kau keberatan? Siapa kau? Berani rebut? Sebut namamu. Rizky Pratama. Kalau ada masalah, cari aku di divisi legal Pratama. Pratama? Pratama siapa? Pratama, bos terkaya itu. Rizky Pratama legendaris, sangat kejam. Berulah dengannya, kau akan celaka. Maaf, ternyata Bapak Pratama. Aku tak mengenali Bapak. Silakan. 1 juta pertama. 1 juta kedua. 1 juta ketiga. Terjual. Selamat untuk nomor 520 yang menang Mawar. Ibu Senja, tolong Anda antar sendiri. Ibu Senja, apa uang dari Bang Rizky tidak cukup untukmu? Kenapa malah jual lukisan? Terima kasih atas kemurahan hati Bapak Pratama. Senja, kenapa kau di sini? Dan lukisan ini, padahal kau sudah... Bapak Pratama, aku ini pelukis. Bapak bayar, aku jual lukisanku. Senang bekerja sama. Senja. Malam di KTV. Apa kau dengar sesuatu? Apa karena omongan mabuk itu, kau masih mau ngambek? Jangan berlebihan. Terima kasih, Pak Prat. 1 juta. Pak Pratama, aku cuma mau 1 juta. Lukisan ini, kalau Anda tak mau, buang saja. Bagus sekali. Senja, 3 tahun ini kau bilang tak minta apa-apa. Ternyata, bertahan 3 tahun, kau tak berakting. Baik, cuma 1 juta. Apa kau sangat membenciku? Kau cuma mau uang kan? Ambil saja. Maaf ya,
Ibu Senja. Walau uangnya agak kotor, tapi masih bisa dipakai. Ibu Senja tak keberatan kan? Asal kau minta maaf. Aku tak keberatan. Makasih 1 miliar dari Bapak Pratama. Kalau gitu, uangnya... Kau masih mau lukisannya? Mau. Masa enggak? Gue bakar saja daripada dikasih orang lain. 1 miliar. Kalau dibakar, bisa dengar bunyinya. Kalau begitu, aku pamit. Silakan saja. Bapak Pratama ada perintah lain? Malam ini, kapan kau pulang? Bu Wati sudah tak sanggup lagi. Kalau selesai, pasti aku pulang. Dia tak mungkin melepasku. Cuma pulang ke rumahku. Kan rumahmu. Aku pulang. Kau itu penipu. Senja, dengar ya. Pikirkan baik-baik. Penyakitmu tak bisa ditunda lagi. Harus segera diobati. Aku tahu. Makasih ya, Bang Arif. Senja. Senja, kamu yakin mau sembunyi di belakangnya? Pak Pratama, Anda salah kata. Apa yang harus kusembunyikan? Kemarin malam kamu tak pulang. Apa kamu bersama dia? Pulang? Yang Anda sebut rumah, itu rumah Anda, bukan milikku. Senja, jangan buatku marah. Ikut aku pulang. Soal hari ini, aku bisa melupakannya. Lepaskan, Rizky Pratama. Aku mengejarmu 3 tahun. Menemanimu 3 tahun. Kau malah mengabaikanku. Sekarang aku pergi, tak mengganggumu lagi. Lalu kenapa kau malah tak melepasku? Semua ini, kau yang cari masalah. Iya, aku yang cari masalah. Jadi, berhenti di sini. Oke, soal ini berhenti di sini. Ikut aku pulang. Maksudku, hubungan kita berhenti di sini. Senja, pikirkan baik-baik. Jangan tutup jalanmu sendiri. Sejak 3 tahun lalu, aku tak punya jalan kembali. Rizky, gak kamu selalu benci padaku? Kalau aku, sekarang seharusnya langsung pulang merayakannya. Baik, seperti maumu. Peringatan, terdeteksi tingkat kesukaan target hampir mencapai titik terendah. Senja. Senja. Karena target kesukaannya padamu sudah mencapai titik terendah, mekanisme perlindungan sepenuhnya gagal. Pengguna sistem, umur Anda hanya tersisa 1 bulan terakhir. Setidaknya ada sebulan. Bukan? Pengguna sistem, apa Anda tak mau coba lagi? Asal kesukaan Rizky kembali naik, saya bisa kembali buka mekanisme perlindungan. Anda takkan menderita sakit. Tapi aku tak mau hidupku bergantung pada orang lain. 3 tahun ini kau lihat, walau aku merendah, dia takkan melihatku. Terima kasih, mendapat pengguna sistem pasti sangat berat. Tunggu, pengguna sistem, tingkat kesukaan berubah. Ayo, rayakan Bang Rizky. Akhirnya bebas dari bucin. Kembali tenang. Cheers!
3 tahun ini Bang Rizky selalu diikuti Putri Senja tanpa lepas. Pasti tak tahu keindahan dunia luar kan? Ayo, siapkan hiburan buat Bang Rizky. Kenapa cowok ganteng ini gak minum? Ayo, aku bersulang untukmu. Boleh. Bapak Pratama kuat minum. Aku kalah, lakukan sesukamu. Kamu kenal aku? Gak kenal, tapi aku langsung jatuh cinta sama Bapak Pratama. Kamu kenal aku? Gak kenal, tapi aku langsung jatuh cinta sama kamu. Pergi. Keluar kalian semua. Bang Rizky emosi banget. Bukannya kamu selalu nggak suka Putri Senja itu? Harusnya senang kan? Iya, Bang Rizky, 3 tahun ini dia pasti udah dapat banyak untung dari kamu. Kamu nggak bersikap buruk padanya. Apa aku benar-benar nggak bersikap buruk padanya? Aku suruh orang belikan sepatu. Hah? Nanti ada desainer khusus antar baju dan perhiasan. Buang saja barang rongsokmu. Kamu yang belikan ini? Tama. Makasih. Aku suka banget. Bang Rizky, aku sering lihat wanita begini. Lagian takkan jadi istri sah. Manfaatkan masa muda dan cantiknya. Cari pria sembarangan. Dapat uang juga untung. Kalau kamu tak rela, panggil saja. Dia pasti kembali. Iya. Wanita begini cuma cari uang kan? Miliar. Masih bilang, Bu. Ku mau lihat. Tanpa aku, kamu bisa kemana? Dia tak pakai satupun. Tak dibawa. Katanya suka. Ternyata penipu. Rizky, dalam 3 tahun, akhirnya ku sadar, ada hal tak bisa dipaksa. Semua ini cuma mimpiku. Kini aku rela kalah. Taga tahun ini berakhir di sini. Mulai sekarang, kita jadi orang asing. Senja, jangan harap ini berakhir. Senja, kau sudah sadar. Kukira kau takkan bisa sadar lagi. Pengguna sistem, kabar baik. Tingkat kesukaan target sudah naik menjadi 10%. Aku bisa kembali aktifkan perlindungan. Indeks tubuhmu hampir kritis. Tapi entah kenapa tiba-tiba kembali normal. Ini benar-benar keajaiban medis. Iya. Sungguh sulit dipercaya. Rizky, apa yang kau pikirkan? Bang Arif, jangan gugup begini. Aku nggak apa-apa. Kemarin kamu hampir mati. Menurutku, kamu harus tinggal di rumah sakit dan istirahat baik-baik. Aku beneran nggak apa-apa. Senja. Kamu gila ya, Rizky? Senja, kita berakhir di sini. Apa? Cuma demi pria ini. Bang Arif, pulanglah dulu. Tapi kondisimu... Aku nggak apa-apa. Soal kita berdua, aku bisa urus. Sudah kuduga. Mana mungkin Senja suka orang lain? Pak Pratama, mau apa? Kamu lupa barang di rumah.
Kuingat dulu kamu suka. Yang kusuka bukan sepatu. Makasih Pak Pratama. Cuma aku lebih suka sepatu olahragaku yang sudah biasa. Sepatu ini tak cocok. Jadi, kenapa kamu pindah? Apa cuma karena malam itu? Ini tak seperti kamu. Di mata Pak Pratama, seharusnya aku seperti apa? Terus mengejar, terus mengganggu. Walau kamu apa-apakan aku harus seperti bucin yang terus mengikutimu. Aku... bukan itu maksudku. 3 tahun lalu, yang tak bisa kudapat, kini aku putus asa, malah kudapat. Takdir sungguh tak terduga, Pak Pratama. Kamu terus mengejarku, membuatku curiga. Apa kamu menyukaiku? Mana mungkin? Syukurlah, karena kita tak saling suka, tak perlu memaksakan diri. Sepatu ini tak pernah kupakai, karena ukurannya tak pas. Memaksanya cuma menyakitkan. Seperti kita. Mana mungkin kamu tak menyukaiku? Halo, Bu Kepala Panti, ada apa? Senja kecil, kamu lama tak pulang ke panti, menjengukku dan adik-adikmu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Panti baik-baik saja. Semua baik. Ya, Senja kecil, kudengar kamu tinggalkan si bapak. Bilang orang kaya gitu, tak bisa diandalkan. Gini saja, kebetulan anak temanku seumuran denganmu. Ibu atur kalian kencan buta. Coba saja. Oh ya, hari ini, jangan lupa ya. Bu, Kepala Panti, aku belum mau. Hah, urusanku kok tersebar secepat. Zaman sekarang, anak yatim pun tak luput dipaksa nikah. Halo, Anda Tuan Andi Saputra? Senja kan? Ibuku bilang kamu pelukis. Cukup cantik, cukup pantas untukku. Kebetulan Nona Senja. Kenapa di sini? Jangan-jangan kamu cari tahu keberadaan Bang Rizky sengaja datang ke sini. Nona Wijaya, Anda salah paham. Aku kesini ada urusan pribadi. Lagi pula, aku tak ada hubungan dengan Bapak Pratama. Kenapa aku sengaja mencarinya? Clara, ayo pergi. Tak perlu dengan orang tak penting, buang waktu. Oh, ternyata Nona Senja ada teman. Kami tak ganggu ya. Ibu Senja, aku harus tegur kamu. Meski aku bukan orang kuno, tapi jika nanti kamu masuk keluarga kami, jangan ada hubungan ambigu dengan pria lain. Bang Rizky, kamu kenapa? Tak apa. Pak Saputra, Anda salah paham aku. Aku tahu. Syaratku mungkin membuatmu tertekan, tapi tak ada cara lain. Tapi syaratku harus kubilang dari awal. Melukis kelihatannya tak untung. Kamu fokus di rumah jaga anak. Ku dengar kamu itu pas untuk jaga orang tuaku. Aku kan pria, nanti pasti ada acara kerja. Kamu jangan bereaksi berlebihan buatku repot. Bang Rizky mau kemana? Ada sesuatu yang menjijikan di sini. Tak selera. Ibu Senja, kamu dengar kan? Bang Rizky sudah begitu membencimu. Jadi sebaiknya selamanya jangan ganggu kami lagi. Rizky Pratama. Sekarang bahkan melihatku sudah tak tahan. Itu saja syaratku. Ibu Senja, ada pertanyaan lain. Aku ada satu pertanyaan. Katakan. Yaitu, aku iri banget sama mukamu, yang sangat tebal. Sebaiknya pasang GPS, karena kamu kayaknya kurang tahu posisimu. Aku cuma bercanda, jangan marah-marah. Kamu? Maaf. Kalau tahu dari awal orang yang kutemui hari ini seperti ini, aku takkan datang. Kita tak cocok. Lagi pula,
satu spesies. Kamu gak apa-apa. Kamu. Bukannya udah pergi? Pantas yang hargain aku. Ternyata udah nempelin cowok lain. Cih, kukira kamu itu wanita suci. Ternyata cuma anjing jalang. Aku jarang pakai kekerasan. Tapi buat orang sepertimu, percuma diajak bicara. Kalau ada masalah, cari divisi legal Pratama. Pergi jauh-jauh. Jangan sampai kulihat lagi. Bang Rizky, mau kemana? Jas, ini kok rasanya familiar. Sampai kapan kamu mau begini? Apa ini karena kejadian malam itu? Sudah ku bilang berkali-kali, Pak Pratama. Aku cuma lelah. Gak mau begini lagi. Tapi selama 3 tahun ini, kita selalu begini. Kenapa tiba-tiba gak bisa? Karena aku tak akan ada 3 tahun berikutnya. Apa? Gak apa-apa. Pratama, soal kejadian hari ini, si udah bantu. Kalau gak ada urusan, aku pulang dulu. Mau ngapain? Emangnya aku antar kamu pulang? Senja, kamu ini payah banget. Cuma pasang sabuk pengaman. Ngapain panik? Pasti aku sakit parah. Makasih Pak Pratama sudah mengantar. Uang jasnya tolong kirim ke WeChatku. Aku akan segera ganti. Senja. Pak Pratama, ada apa lagi? Kamu yang lupa kan? Hah? Kalau tak keluarkan aku dari daftar blokir, gimana aku kirim? Oh, aku mengerti. Waktu itu aku bicara kasar. Mungkin dia udah lama hapus aku. Ini Senja. Pak Pratama, berapa harga jasnya? Aku lupa. Nanti ku beritahu. Istirahatlah. Selamat malam. Astaga, apa aku lihat hantu? Senja, jangan lemah. Jangan terjebak lagi. Pendendam juga. Kenapa belum hubungi aku? Aku diblokir lagi. Sepertinya tidak. Pak Pratama, bagaimana rencana makan siang Anda? Atur saja sesukamu. Tunggu. Apa Senja pernah hubungi kamu? Tidak, Ibu Senja belum mengeluarkanku dari daftar blokir. Belum mengeluarkanmu ya? Kamu sungguh tak berguna. Lihat saja karena siapa aku diblokir. Oh ya, aku punya teman. Dia baru buat seorang wanita marah. Bagaimana cara minta maaf? Maaf bos, soal ini saya kurang tahu. Atau saya buat kuesioner, lalu beri Anda jawaban yang memuaskan. Sudahlah, kamu memang tak berguna.
Begini saja, tolong pilihkan hadiah untuk Senja. Asisten Yuda, ada apa? Ibu Senja, ini hadiah dari Pak Pratama untuk Anda. Pak Pratama awalnya mau antar sendiri, tapi dia harus dinas mendadak. Dia menyuruh saya serahkan langsung. Baiklah, tugas saya selesai. Saya pamit. Sudah terima hadiahnya? Suka? Makasih Pak Pratama, tapi aku tak pantas menerimanya. Barang seberharga ini. Pak Pratama, tolong ambil kembali. Tak suka? Tunggu aku pulang. Halo, selamat datang. Nona Wijaya, ada perlu apa? Terakhir kali lihat Ibu Senja, lukisannya laku 1 miliar. Pasti ada keistimewaan, jadi aku sengaja datang. Tapi setelah lihat, mirip barang pasar malam saja. Sepertinya di tempat lain kamu hebat. Nona Wijaya, apa maksudmu? Gak ada. Aku cuma mau peringatkan. Aku dan Bang Rizky akan menikah. Jangan berhayal soal hal yang bukan milikmu. Memang untuk orang tak disuka, hadiahnya pun asal. Apa yang kuharapkan? Selamat Nona Wijaya dan Bapak Pratama bisa bersatu. 3 tahun ini, aku memang cuma berhayal. Takkan lagi. Semoga begitu. Pak Pratama. Ada apa? Ibu Senja mengirim sesuatu. Dia datang. Di mana? Kenapa tak langsung ke sini? Ibu Senja bilang kalung pemberian Anda terlalu mahal. Dia tak bisa terima. Katanya dia belikan Anda jas yang persis sama sebagai ganti. Tak ada utang. Kedepannya jangan kontak lagi. Tunggu, itu... Rizky Pratama. Kenapa kamu tak pakai kalung dariku? Kenapa dengan pria lain kamu tertawa bahagia? Kenapa tak bilang selamat malam? Kenapa tak mencari? Tiba-tiba tak mencintaiku? Tak perlu banyak tanya kenapa. Putri Senja, kamu sangat tega. Apa yang lakukan agar kamu kembali padaku? Sepertinya inilah alasan tubuhku mulai pulih. Tapi tak 100%. Masih tak bisa terhindar dari kematian. Rizky Pratama, mungkin sekarang padaku kamu sedikit menyukaiku. Tapi itu cuma rasa posesifmu yang berperan. Cuma karena dulu orang yang mengejarmu tak lagi mengejarmu, kamu tak terbiasa. Saat kamu sadar nanti, kita akan kembali ke titik awal. Putri Senja, kamu belum cukup mengenalku. Sebagai pemimpin Pratama Corp, aku tak pernah diatur emosi. Hanya hati. Aku yakin, sekarang, berdetak karena kamu. Pak Pratama, kita berdua memang salah. Sekarang, kesalahan ini akhirnya diperbaiki. Bagus buat. Belum sempat mengucapkan selamat untuk kabar baikmu. Aku pamit. Kabar baik apa? Bang Rizky, ku dengar kamu ngasih hadiah ke Ibu Senja. Dia pasti senang kan? Asisten utama Yuda, kemana buru-buru? Nona Wijaya, saya mewakili bos kami ngasih hadiah ke Ibu Senja. Hadiah apa? Ku coba lihat. Biar aku cek buat Bang Rizky.
Siapa tahu dia nggak suka. Benar juga. Oke, cepat pergi. Yang paling diutamakan wanita adalah kata satu-satunya. Aku ingin lihat, apa wanita bernama Senja ini sungguh tak peduli dengan wanita lain pakai barang yang sama. Jangan-jangan Ibu Senja tak suka. Itu kan kamu pilih dengan teliti. Pura menolak, sengaja menggantungmu. Senja, takkan begitu. Belum tentu. Menurutku, cuekin aja dia dulu. Kalau kamu terlalu serius, dia malah tak peduli. Bisa berhasil. Bukannya 3 tahun ini begitu. Tenang Bang Rizky, aku pasti bantu. Apa katamu? Rizky kan mau nikah. Malah kasih kamu kalung sama kayak tunangannya. Vira, pelan dikit. Cowok brengsek. Dia cuma mau jebak banyak cewek. Siapa yang bisa, dia ambil. Tak tahu malu. Rizky apanya? Menurutku, lebih pas panggil si gila. Apa dia masih ganggu kamu? Lagian, sejak hari itu, kami tak saling kontak lagi. Senja? Masih berhayal apa? Lagian barangnya sudah kukembalikan. Nanti takkan ada hubungan lagi. Senja, aku tahu kamu sedih. Lagi pula dulu kamu sangat menyukainya. Tapi bagus juga kalian putus. Lagian kita punya uang, waktu, dan cantik. Mungkin tak terlalu kaya, tapi dengan kondisi kita ini, takut tak dapat pria. Kenapa Senja? Gawat, besok ulang tahun Rizky. Restoran yang sudah ku-booking, aku lupa batalkan. Emang kenapa? Telepon aja dan batalkan. Tapi aku malah tulis nomor Rizky. Kalau aku tak cari dia, apa dia sungguh tak tahu mau cari aku duluan? Apa dia sungguh mau berpisah denganku? Bos, besok ulang tahun Anda ada rencana lain? Atau makan di rumah lama seperti biasa? Pulang ke rumah lama saja. Baik. Tunggu. Dan juga, sore besok, pesankan stylist ke rumah. Tapi besok tak ada jadwal penting. Tentu saja ada kencan. Jomblo abadi sepertimu takkan paham. Benar kata Clara. Jarak yang membuatnya indah. Artinya, Rizky juga bisa terima pesan. Gimana ini? Nggak mau jelasin ke dia. Gimana kalau dia beneran ke sana? Udahlah, Rizky pasti anggap itu spam. Makin aku jelasin, malah bikin dia mikir aku sengaja. Pula, dari sifatnya, mana mungkin dia ke sana? Benar juga. Lagi pula selama 3 tahun ini, dia belum pernah rayain ultahmu, iya kan? Halo, sudah mau pesan? Belum, tunggu pacarku. Tolong bawa patung kecil. Baik. Makasih. Jangan-jangan dia beneran ke sana. Selamat ulang tahun Bang Rizky. Bukannya hari ini harus di rumah lama. Kok di sini? Untung ada saranmu. Senja sengaja pesan restoran ini buat ultahku. Masa? Baguslah. Bang Rizky, kamu dan Ibu Senja sudah baikan. Aku sangat senang untuk kalian. Kebetulan, tolong lihat hadiah yang kupilih untuk Senja. Apa dia suka? Wah, cantik banget. Aku yakin Ibu Senja pasti suka. Semoga Senja pasti segera datang. Mending kamu pulang dulu. Takutnya dia salah paham.
Bang Rizky, kamu hanya milikku. Maaf Tuan, kami mau tutup. Putri Senja, kau menipuku lagi. Bos, jangan minum lagi. Bisa bahaya. Sini. Bos, aku tahu ini karena masalah Ibu Senja. 3 tahun ini aku lihat, Ibu Senja sudah banyak berkorban. Lepaskan saja dia. Lepaskan. Tapi aku tak bisa. Ku dengar Ibu Senja belakangan sering kencan buta. Mungkin segera menikah. Menikah? Ternyata dia mau menikah. Menikah. Aku juga bisa. Siapa? Putri Senja. Kalau kau mau menikah, kenapa orang itu tak bisa aku? Kalau mau nikah, kenapa orang itu bukan aku? Pak Pratama, Anda mabuk. Biar aku telepon orang untuk jemput Anda. Aku sadar. Aku lebih sadar dari sebelumnya. Duduklah dulu. Duduklah di sini, biar ku ambilkan air. Senja, pilih aku. Apa? Kamu suka melukis. Aku akan buka pameran lukis. Kalau tak mau punya anak, tak usah. Kalau punya, pakai nama keluarga kamu. Kamu tak perlu urus orang tuaku. Kamu bebas, lakukan apa saja. Soal kalau tak suka aku bertemu klien, aku akan tolak semuanya. Melukis. Kayaknya tak untung. Kamu fokus urus anak di rumah saja. Ku dengar kamu yatim piatu. Pas banget urus orang tuaku. Aku kan pria, nanti pasti ada acara kerja. Kamu jangan bereaksi berlebihan, bikin aku repot. Ternyata dia dengar. Jadi waktu itu dia marah karena ini. Senja, kalau kamu mau nikah, bisa pilih aku. Ini bukan perintah, ini permintaan. Cincin ini bukannya untuk Clara. Wijaya, model ini. Masih pakai trik kalung. Rizky Pratama, dasar pria brengsek. Pengguna sistem, cepat setuju, biar penyakitmu sembuh. Aku tidak mau. Kenapa? 3 tahun ini, aku abaikan pandangan semua orang. Sebagai simpanan, menemanimu. Kulakukan semua yang bisa kulakukan. Hanya sikap dingin dan acuhmu. Kini, aku baru bisa melupakannya. Kau malah bilang, mau menikahiku. Maafkan aku. Aku bertindak begitu karena aku. Karena kau pikir, aku sama seperti wanita lain. Mendekat padamu demi kekuasaan dan statusmu, berharap jadi nyoprat. Kini aku pergi, membuatmu sadar semua tak seperti itu, jadi kau menyesal. Tapi Rizky Pratama menyesal. Bukan cinta. Dan juga, kalau ku bilang, aku mendekat padamu, memang ada niat terselubung. Pengguna sistem, kau gila. Tindakanmu ini bisa membuat tugas sepenuhnya gagal. Maksudku, aku tak mencintaimu. Sejak kita bertemu,
Semuanya sudah sah. Aku memang seperti tebakanmu. Ada niat terselubung pada. Jadi, Pak Pratama, semua yang terjadi malam ini, anggap saja tak pernah terjadi. Silakan, tak usah diantar. Akhirnya, semuanya sudah berakhir. Kamu kenapa? Saat dengar kamu ada niat padaku, aku sangat senang. Apapun yang kamu mau, asalkan aku punya, ambil semuanya. Kalau aku tak punya, akan kurebut untukmu. Asal kamu, aku tak peduli apapun. Ku dengar Paman Pratama belakangan sering kontak keluarga Wijaya. Mungkin Bang Rizky dan Clara akan segera menikah. Aku dan Bang Rizky akan segera menikah. Pak Pratama, karena Anda sudah putuskan menikah, maka malam ini Anda tak seharusnya mencariku. Apalagi berkata, cinta pertama dan cinta sejati. Anda tak mungkin mau keduanya, kan? Nikah apa? Cinta pertama dan cinta sejati apa? Kenapa aku tak paham? Pak Pratama, kalau Anda jujur mengakuinya, aku bisa menghargai Anda. Kenapa? Yang akan menikah dengan Putri Wijaya, bukankah Anda? Kenapa tertawa? Senja, sebelum kenal kamu, aku tak mikir nikah. Setelah kenal kamu, aku tak mau nikah dengan yang lain. Entah dari mana kamu dengar rumor itu. Jika aku, Rizky Pratama, nikah, pasti seluruh dunia akan tahu. Tapi mereka bilang, ayahmu sering ke Wijaya untuk bahas pernikahan. Kan kamu selalu makan siang sama Clara. Pas mabuk kamu panggil Clara. Ayahku dan Paman Wijaya teman lama. Aku tak bisa larang mereka. Tapi bukan untuk pernikahan. Soal makan sama Clara. Karena dia wanita. Dia bisa ajarin aku. Kenapa tak bisa Senja? Menurutmu, Senja? Terus fotonya? Hah? Meski fotonya bukan Clara, tak mungkin aku. Intinya, di lubuk hatinya masih ada orang tak bisa dilupakan. Sudahlah, aku tak peduli. Rizky, aku belum. Kamu. Awalnya tak berniat melamar. Jadi beli ukuran jari tengah. Aku terlalu buru-buru, takut kamu pilih orang lain. Ukurannya pas. Akhirnya aku pilih yang benar. Sepatu ini aku tak pernah pakai. Karena ukurannya tak pas. Paksa pakai cuma bikin sakit. Seperti kita. Kamu tak perlu begini. Aku tak berniat nikah. Aku setuju kencan buta. Hanya untuk menghargai orang tua. Tak apa, anggap aku antre. Kalau kamu mau nikah, paling tidak ingat aku dulu. Aku tak berniat maafkanmu sekarang. Wajar. Dulu aku banyak salah. Kamu mengejarku 3 tahun. Selanjutnya, giliran aku mengejarmu. 3 tahun kurang. Tambah 3 tahun. Sampai kamu lega. Tapi aku masih punya waktu. Apa aku masih ada waktu? Kamu bilang apa? Kenapa kamu gak ada waktu? Maksudku, udah malam. Aku mau tidur. Cepat pergi. Senja, boleh nggak? Nggak bisa. Cepat pergi sana. Senja, selamat malam. Pengguna sistem, tadi kamu kenapa nggak terima dia? Siapa tahu tugasnya berhasil.
Sistem asal bukan 100%, 0 atau 99. Aku bakal mati. Memang benar. Ingat di dompetnya ada foto itu? Kalau bukan Clara ada Clara Saputra, Clara Santoso. Selama di hatinya, masih ada cinta pertamanya. Aku nggak mungkin 100% menaklukkan dia. Jadi, buat apa? Tapi kalau nggak coba, mana bisa tahu? Sekarang tingkat kesukaan udah 60%. Masih ada harapan. Cinta nggak semudah itu. Asal bukan sepenuh hati, nggak mungkin sempurna. Foto itu, dia simpan minimal 3 tahun. Gimana caranya 3 bulan? Buat bikin dia lupa. Kalian manusia, sungguh terlalu rumit. Halo, Dimas? Cek di rumah sakit. Kondisi Senja, apa ada masalah? Rizky, ibu takkan hidup lama. Entah sebelum ibu pergi, apa ibu bisa lihatmu menikah? Bu, dokter bilang ibu cuma mah. Nanti aku buang semua cemilan di rumah, beres. Nggak bisa. Aduh, ini penyakit pikiran. Kalau tak dapat pacar cewek, pacar cowok juga boleh. Kalau enggak, ibu takut suatu hari kamu jadi biksu. Bu, apa sih manfaatnya nikah? Seperti ibu dan ayah. Jangan bilang begitu. Ayahmu di luar sana cepat jatuh cinta pada banyak wanita. Kamu melihat hubungan kami dari dekat, jadi trauma nikah. Tapi kami cuma kasus khusus. Kamu tetap harus percaya pada cinta. Kasus khusus, anak haram. Paman Santoso ribut hebat demi harta. Paman Saputra nikah cerai terus. Dan Paman Wibowo, Paman Mahendra. Di lingkungan keluarga kita, mana ada cinta? Nanti kalau kamu ketemu seseorang yang tepat, kamu akan tahu, cinta itu tak bisa dihindari. Tenang, Bu. Takkan ada hari itu. Ibu tak bisa mengaturmu. Baiklah, Ibu istirahatlah. Tenang saja, tak apa-apa. Segera bisa pulang. Oh iya ya, soal kantor. Maaf. Halo? Rizky? Rizky, kamu udah gak? Orang yang kusuruh selidiki, ada kabarnya? Maaf Pak Pratama, di rumah sakit data identitas pasien dijaga sangat ketat, belum ada kabar. Terus selidiki, kalau tak ketemu, biarkan saja. Baik Pak Pratama, acara amal malam ini apa benar tak perlu saya temani? Tak usah, aku mau sendirian. Itu dia. Rizky Pratama, akhirnya aku menemukanmu. Kau kenal aku? Tak kenal, tapi aku langsung jatuh cinta padamu. Ayahmu di luar sana terus jatuh cinta pada banyak wanita. Tapi kita hanya pengecualian. Ternyata kau sama saja dengan mereka.
Apapun yang kau inginkan, aku tak akan membiarkanmu pergi lagi. Senja. Aku cuma salah tekan. Aku tutup sekarang. Kukira kamu kangen aku. Kamu sakit? Cuma flu biasa, gak parah kok. Masih peduli padaku. Senja itu memang belum bisa move on. Dimas, Yuda dinas. Bu Wati juga sibuk. Gak apa-apa, aku tahan sendiri aja. Ya sudah. Kejam banget. Sudahlah, anggap balas budi. Rizky, mending aku pulang dulu. Kalau dia sudah pingsan karena sakit, gimana dong? Kenapa nggak masuk? Password yang kamu kasih waktu itu, aku lupa. Kenapa nggak telepon aku? Kamu kan sibuk kerja. Aku takut ganggu. Aku pikir kamu pasti akan pulang. Jadi kamu nunggu di sini terus. Dasar bodoh, Senja. Sudahlah, ayo masuk. Kamu atur password baru, biar gak lupa lagi. Ya, 2-lompatan02. Ye saling paling kong ah. Karena itu hari pertama kita bertemu. Aku pasti gak lupa. Bukan 0802. Tak kusangka dia tak pernah ganti password. Ternyata lukisan ini, dia tak membakarnya. Bapak Pratama kekanakan. Aku tahu, kamu takkan abaikan aku. Rizky, lepaskan aku. Panas banget. Ayo balik. Mau kemana? Kamu mau tinggalkan aku? Aku ambil obat penurun panas. Kamu, kenapa terus menatapku? Karena kamu cantik. Kamu pasti sudah mengigau. Senja, Senja. Syukurlah kamu masih di sini. Kenapa kamu keluar begini? Senja. Senja. Kamu milikku. Aku tak mau menunggu. Bisa beri aku status? Aku dan dia, apa masih mungkin? Kita sudah ciuman. Jangan-jangan tak beri aku status. Kok kamu gitu? Padahal kamu... Aku tak peduli. Pokoknya aku milikmu. Kamu harus beri aku status. Senja, kamu belum cukup mengenalku.
Sebagai pemimpin Pratama Corp, aku tak pernah diatur emosi. Hanya hatiku yang mengaturnya. Aku yakin sekarang itu berdetak karena kamu. Karena melamarmu, jadi aku beli ukuran jari tengah. Aku terlalu buru-buru, takut kamu pilih orang lain. Ukurannya pas. Akhirnya aku benar kali ini. Iya. Aku tak salah dengar. Tadi kamu bilang apa? Ku bilang iya. Ku beri kamu status ini. Aku setuju. Aku beri kamu status ini. Ku belum selesai bicara. Karena kamu punya riwayat buruk, jadi sekarang kamu masa percobaan. Percobaan 3 bulan. Nanti lihat kinerjamu. Baru kuputuskan apakah kamu diangkat tetap. Kok ada masa percobaan? Masih 3 bulan. Gak mau ya? Ya udah kalau gak mau. Mau? Mana mungkin gak mau? Senja, kamu kembali padaku. Sudah lebih dari harapanku. Rizky, maaf aku egois. Meski cuma 3 bulan, aku tak mau sendirian. Aku pulang dulu. Kamu lupa sesuatu? Apa? Pacar mengantar pacar pulang. Harusnya ada ciuman berpisahan kan? Kan ku bilang masa percobaan. Walaupun masa percobaan, yang seharusnya ada, harusnya ada. Aku pergi. Selamat malam. Senja, sudah selesai. Nanti aku jemput kamu makan siang. Gak usah, aku udah makan. Makan aja sendiri. Aku juga pengen makan masakan Senja. Biar aku antar. Oke, aku tunggu di kantor. Aku udah di lobi. Nona Wijaya, ada perlu apa? Antar makan buat Bang Rizky lagi. Memang gak bisa diusir permen karet. Cepat ambil barang sampahmu dan keluar sana. Bang Rizky gak bakal makan masakanmu. Dia mau makan atau enggak? Biar dia bilang sendiri. Gak usah repot Nona Wijaya. Senja, jangan gak tahu diri. Bang Rizky gak bakal suka kamu. Keluarga Pratama juga gak bakal terima wanita sepertimu. Kalian berdua ngapain bengong? Cepat usir wanita berniat buruk ini keluar dari sini. Kita sekarang harus pilih pihak mana. Katanya Nona Wijaya calonnya Pratama. Kalau menyinggungnya, kita berdua bakal celaka. Maaf Nona, silakan keluar sekarang. Senja, dengar ya. Posisinya Pratama cuma milikku. Siapa bilang? Menurutku, posisinya Pratama cuma milik Senja. Kamu gak apa-apa? Siapa yang izinkan kalian sentuh dia? Pak Pratama, kami cuma ikut perintah. Nona Wijaya yang suruh. Kami tak berani nolak. Pratama Corp, sejak kapan keluarga Wijaya boleh campur tangan? Kalau ada lagi, langsung ke HRD, ambil gaji, dan pergi. Baik, Pak. Bang Rizky, semua ini demi kebaikanmu. Senja ini berniat buruk. Dia akan bawa petaka. Jangan ditipu lagi. Kok cincin ini ada di tanganmu? Waktu itu aku jelas lihat kamu pergi dari restoran. Ternyata Senja juga di restoran hari itu. Clara Wijaya, kamu sengaja mendekatiku hari itu dengan alasan memilih hadiah untukku. Sebenarnya kamu ingin membuat Senja salah paham. Hebat sekali. Ternyata Senja juga menyukaiku. Rizky Pratama, ada apa akhir-akhir ini? Tingkat kesukaannya naik tanpa alasan. Sepertinya peringatanku waktu itu tak kau dengar sedikit pun. Kalau begitu, biar ku bilang lebih jelas. Tak peduli rumor di luar, mulai hari ini, aku harap kalian ingat. Senja adalah pacarku, calon istriku.
Nyonya Pratama, ibu anakku, dan satu-satunya cinta sejatiku. Bang Rizky, keluarga Pratama tak akan pernah izinkanmu menikahi wanita seperti ini. Hanya Wijaya, hanya aku yang pantas untukmu. Sejak kapan keluarga Pratama boleh kau campur? Pacarku tak perlu kau nilai. Perbuatanmu beberapa hari ini akan kuberitahu keluarga Wijaya. Jaga sikapmu. Aku kangen. Bukannya kita baru ketemu semalam? Aku mau cium kamu. Aku mau kamu temani aku makan. Cepat makan. Aku udah makan. Aku. Wajah tampan bikin gila. Rizky itu penggoda. Enak nggak? Enak. Ini makanan paling enak yang pernah aku makan. Tentu saja. Aku kan latihan masak 3 tahun loh. Maaf, Senja. 3 tahun lalu, saat kamu masak buatku pertama kali karena tanganmu luka bakar. 3 tahun ini, aku selalu mengabaikan. Kamu selalu berkorban. Mulai kita bicara baik-baik. Jangan ada yang disembunyikan lagi. Apa dia luka saat masak untukku? Tang lagi, aku gak biasa makan masakan orang lain. Ternyata dulu, dia cuma khawatir padaku. Makanya sengaja bilang begitu. Soal foto itu, apa aku harus tanya dia? Rizky, ada satu hal yang selalu ingin kutanyakan. Rizky, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Ada apa? Katakan. Soal masa lalu. Maaf, tak kusangka Ibu Senja ada. Ada apa? Pak Pratama, ada masalah di rumah lama. Semua sudah beres? Akhirnya tetap berakhir cerai. Rizky, jangan minum lagi. Karena istriku sudah menyuruh. Ku sudah nurut. Apa hadiahnya? Orang tuaku menikah karena keluarga, bersatu demi kepentingan. Dari kecil aku lihat mereka bertengkar. Ayahku selalu punya wanita lain. Kadang-kadang ada simpanan datang ke rumah ingin merebut posisi istri. Akhirnya demi wanita di luar, dia putuskan cerai. Jadi, kau memperlakukanku begitu, karena kau merasa aku sama seperti yang lain. Awalnya aku berpikir begitu. Lalu sadar, kau sama. Tapi beda. Aku tahu kau mendekat dengan tujuan. Tapi caramu terlalu klise. Yang lain manis. Sepertinya pakai hati tulus. Jadi aku takut. Takut. Takut apa yang kau harapkan tak bisa ku beri. Takut juga kau benar seperti kata Clara dan yang lain. Hanya demi posisinya Pratama. Terus kenapa berani kembali? Aku akui soal cinta. Aku takut dan pengecut. Tapi dibanding kehilanganmu, itu tak seberapa.
Aku tahu kau selalu menyembunyikan sesuatu. Bilang, apapun yang kau mau, akan kuberikan. Yang tak ada, akan kurebutkan. Senja. Keluarga Pratama tak sehebat yang kelihatan. Aku tak sekuat yang kau bayangkan. Di hadapanmu, aku selalu merasa rendah. Aku sudah melewatkanmu 3 tahun. Aku tak mau melewatkanmu lagi. Apa ini lamaran? Sebelum yakin dengan perasaanmu, aku tak mau membebanimu. Aku cuma ingin kau tahu, aku sungguh-sungguh sangat mencintaimu. Kakak yang anggun. Tapi kok kelihatannya seperti pernah kulihat. Halo, Anda Putri Senja? Ibu Senja? Ya, saya. Ada perlu apa mencariku? Saya ingin mencarikan putra saya guru melukis. Sebelumnya saya lihat karya Anda, jadi saya datang untuk melihat minat Anda. Oh, begitu. Siapa nama Anda? Panggil saja Maya. Halo, Nona Maya. Jadi, saya tak punya pengalaman mengajar anak. Lagi pula, galeri saya lumayan sibuk. Jadi, mohon maaf. Tak apa, Ibu Senja. Saya sangat percaya Anda. Anda bebas mengajar. Setiap minggu cukup mengajar 2 jam saja. Soal bayarannya, Anda yang tentukan. Oh ya, ini karya putra saya. Ini semua karya putra Anda. Ya, dia sangat suka melukis dan sangat menyukai Anda. Jadi saya harap Anda bisa mempertimbangkannya. Kalau aku benar-benar tinggal 3 bulan lagi, tinggalkan lebih banyak, hal yang berguna itu juga bagus. Baiklah. Maya, saya bersedia mencoba. Baguslah, senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Saya pamit dulu. Saya antar. Baik, hati-hati. Kenapa kamu kesini? Bukannya aku sudah bilang, jangan ganggu Senja. Santai saja. Aku coba penasaran. Tapi harus kuakui, seleramu bagus. Ibu Senja orangnya baik. Beradaptasi di keluarga Pratama, kebetulan Raffi suka dengan lukisannya. Aku sudah berhasil mempekerjakannya jadi guru lukis keponakanmu. Syukurlah kamu menyukainya. Tapi soal ibuku, tolong bantu aku urus. Iya. Aja, tak masalah. Apa mereka saling kenal? Rizky jarang tersenyum secerah itu. Sepertinya Nona Maya bagi dia penting. Jangan-jangan Nona Maya adalah orang di foto itu. Pantas saja aku merasa Nona Maya familiar. Tas saja Rizky menyimpan fotonya, tapi tak mencarinya. Ternyata dia sudah menikah dan punya anak. Senja, kenapa? Gak apa-apa. Oh ya, akhir pekan ini ibuku ulang tahun. Aku mau kamu ikut, boleh? Waktuku tak banyak lagi. Saatnya cari kesempatan untuk putus dengannya. Oke, nanti aku ikut kamu. Baguslah. Ayo kita makan. Lepas. Ngapain? Ayo, aku ajak makan enak. Maaf ya, kamu sibuk. Aku malah ngajak keluar. Tak apa, kebetulan nemuin kamu bahas soal pengobatan. Setelah pemeriksaan terakhir, meski indikator tubuhmu semua normal, tapi sel otakmu masih terus mengganas. Kalau tak ada hal, tinggal sebulan terakhir. Kalau aku sudah mengalami reaksi lain, misalnya muntah darah. Muntah darah? Kapan kamu muntah darah? Sejak kapan?
Senja, dengar ya, kondisimu sekarang harus dirawat inap. Aku nggak bercanda, ikut aku. Bang Arif, duduk dulu. Jangan panik. Tubuhku sendiri, aku tahu. Aku panggil kamu, cuma mau minta tolong resep obat pereda. Setidaknya biar aku di sebulan terakhir ini bisa hidup normal. Kenapa sih sebenarnya? Kalau kamu mau diobati, mungkin bisa bertahan 1-2 bulan. Karena di sisa waktu ini, aku ada hal yang mau kulakukan. Orang yang mau kutemani. Orang itu bukan aku kan? Aku tahu. Rizky kan? Maaf, Bang Arif. Soal aku suka padamu bukan urusanmu. 3 tahunmu juga 3 tahunku. Tenang saja, aku akan membantumu. Tapi jaga baik-baik tubuhmu, oke? Kamu masih tak bisa melupakan seseorang. Dan nyawaku tak akan bertahan. Mungkin berpisah lebih awal adalah pilihan terbaik bagi kita berdua. Pengguna sistem, sekarang tingkat kesukaan sudah 90%. Sisa 10%, kita masih sangat berpeluang berhasil. Makin dekat dengan kematian, mekanisme perlindunganmu makin lemah. Kalau tidak, kenapa aku muntah darah? Aku juga pernah. Dia orang yang sangat baik. Pantas saja Rizky tak bisa melupakannya. Cuma takdir dia dan dia tak selalu kurang sedikit. Jadi berpisah lebih awal untuk kita. Halo? Bu Guru Senja, saya Ayah Raffi, suami Maya. Halo, Pak Tirtana. Ada perlu apa? Begini, lukisan Raffi waktu itu untuk diberikan ke neneknya sebagai hadiah ultah, tapi dia meninggalkannya di studio. Apa sekarang saya bisa pergi mengambilnya? Tentu. Tapi saya tak di studio. Silakan ambil saja. Raffi tahu kode pintunya. Baik, makasih Bu Guru Senja. Itu muridku yang baru. Lukisannya tertinggal di studio. Tapi kebetulan, nenek dan tantenya ultahnya di hari yang sama. Memang kebetulan. Ayo masuk. Kenapa Rizky belum pulang? Katanya bawa pacarnya pulang. Selalu berubah pikiran. Jangan-jangan hari ini dia bohongin aku lagi. Tante mikir yang gak perlu. Mungkin ada urusan di jalan jadi telat. Kenapa Nona Maya di sini? Bu, Kak, ini Senja, pacarku. Senja, ini ibuku. Ini kakak sepupuku. Kakak sepupu? Halo, ketemu lagi, Ibu Senja. Aku Maya Pratama. Maya, kalian udah kenal? Iya. Ibu Senja itu guru lukis Raffi. Dulu aku ke studio cari Ibu Senja. Ketemu Rizky. Dia mikir aku mau cari masalah. Kalau kalian gak lihat reaksinya, yang gak tahu, pasti mikir aku mau makan pacarnya. Pantas rasanya familiar. Ternyata sepupu. Kok gak bilang ke aku? Kamu gak tanya. Kukira. Kira apa? Kalau bukan Nona Maya, pasti orang lain. Antara kita tetap ada batasnya. Gak apa-apa. Ibu Senja, kita baru pertama kali bertemu. Aku tak ada hadiah yang bagus. Telang ini, semoga kamu tak keberatan. Sepertinya Tante sangat puas dengan Ibu Senja. Sampai mewariskan pusaka. Ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Kalau tak terima, berarti kamu meremeh. Ibu, terimalah. Sangat menyukaimu. Anggap saja untuk Tante yang lagi ultah. Hargai aku sedikit. Senja ini tak pantas masuk.
Clara Wijaya, aku sudah peringatkan. Jangan cari kami lagi. Bang Rizky. Nah, dia menggantungmu, sambil dengan pria lain berkelakuan mesra. Dia sama sekali tak mencintaimu. Tak sia-sia aku habiskan banyak uang untuk memotret ini. Mau dengar penjelasanmu? Tante, aku dan Bang Arif bersih dari... Rizky, mending kita putus aja. Apa maksudmu? Putus apanya? Maksudku kita nggak cocok. Percobaanmu berakhir di sini. Maaf Tante, gelang ini simpan saja untuk orang yang lebih pantas. Maaf, merusak ulang tahun Tante. Senja. Kamu. Dasar anak bodoh, ngapain bengong? Kejar dia. Ada masalah apapun, jelaskan dulu. Senja. Apa aku salah? Maaf Rizky, dengan kondisi tubuhku sekarang, tak bisa lama menemanimu. Aku cuma bosan, kamu pikir aku beneran suka. Foto-foto Clara itu, kamu juga lihat. Aku cuma mau balas dendam atas sikap dinginmu 3 tahun ini. Cuma main-main, tapi sekarang aku merasa bosan. Ucapanmu sekarang, aku tak percaya satupun. Senja, kasih tahu aku, apa yang sebenarnya terjadi? Kita bisa atasi bersama. Siapa bilang kita? Rizky, aku tak pernah mencintaimu. Senja, aku beri kesempatan lagi. Tarik ucapanmu tadi, biar ku anggap tak pernah terjadi. Rizky, maaf. Aku tak punya waktu lagi. Soal tadi, Maya sudah ceritakan. Aku yakin Ibu Senja pasti punya alasan. Ini untukmu. Ini aku temukan di studio Ibu Senja. Meski ambil barang orang lain kurang pantas, tapi menurutku kau harus lihat ini. Maaf, aku cuma datang lelang karya. Lagi pula, aku tak melukis orang. Benar, kita semua tahu Nya Senja tak melukis potret. Ini memang lukisan Senja. Tapi dia bilang, dia tak pernah melukis potret. Tiga tahun ini, terus melukisku. Ternyata dia masih menyukaiku. Senja, kau bilang tak. Kau memang pembohong. Tidak. Senja. Harus temukan dia. Seingatku dulu selalu di sini. Kok nggak ketemu? Jangan-jangan kena maling. Ibu Senja. Siapa? Bang Andi.
Ada perlu apa? Ibu Senja, ternyata benar Anda. 2 hari ini saya terus menunggu Anda. Menungguku? Dompet Anda tertinggal di studio. Untung saya yang nemuin. Meski tak ada KTP, tapi saya langsung tahu ini milik Anda. Milikku? Bukankah ini dompet Rizky Pratama? Saya lihat ada foto di dalam. Meski agak kabur, tapi mata saya tajam. Langsung saya kenali. Ibu Senja, ini foto Anda kan? Ya, milikku. Makasih ya, Bang Andi. Ini 3 tahun lalu, saat di rumah sakit. Itu, aku baru dapat tugas sistem. Tapi Rizky Pratama, kok punya foto ini? Jangan-jangan, orang itu adalah Rizky Pratama. Pengguna sistem, waktu Anda sudah tak banyak. Sekarang Anda harus segera ke rumah sakit. Makasih ya, sistem. Tapi sekarang aku benar-benar ada hal yang lebih penting. Benarkah itu dia? Itu dia. Benar itu dia. Tak mungkin. Setiap jasnya ada label unik. Benar itu dia. Itu dia. Orang 3 tahun lalu, itu dia. Aku yang lupa. Aku tak tahu apa-apa. Aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya. Jangan gerak, biar aku yang ke sana. Kamu... Aku Senja. Sar, Senja. Kamu diam-diam melukisku. Apa seharusnya memberiku penjelasan? Kok lukisan ini ada di tangannya? Aku cuma asal melukis. Tapi ku dengar pelukis besar Senja tak pernah melukis wajah. Terus kamu fotoin aku diam-diam. Dan kamu simpan fotoku di dompetmu. Sembunyiin 3 tahun. Aku juga belum minta penjelasan padamu. Soal aku mencintaimu, aku tak pernah sembunyikan. Seperti yang kamu lihat, aku sudah lama menginginkanmu. Lebih lama dari kamu kenal aku. Tapi Senja, kamu mencintaiku. Kenapa tak berani mengakuinya? Sejak pertama bertemu, aku langsung terpesona. Tapi saat itu, aku tak tahu itu cinta pada pandangan pertama. Saat aku sadar, kamu sudah pergi. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Kamu bilang tak pernah mencintaiku. Tapi lukisan ini bukti cintamu padaku. Senja, apa yang sebenarnya sampai kita berdua tak bisa hadapi bersama? Kenapa kamu batuk darah? Aku antar ke rumah sakit. Rizky, waktuku tak banyak. Rizky, waktuku tak banyak lagi. Kamu tak mungkin. Aku tak percaya kamu bohong lagi. Dengarkan aku. Sebenarnya awalnya aku mendekatimu. Memang ada niat lain. Tapi, saat pertama kali melihatmu, aku sungguh terpesona. Jangan bicara. Ku antar ke rumah sakit. Ku antar kamu. Aku bisa cari dokter terbaik. Pasti ada cara. Aku cuma mau bilang. Soal cinta pada pandangan pertama, aku tak bohong. Maaf ya, Rizky. Awalnya aku mau pergi diam-diam.
Kusangka buatmu sedih lagi. Aku sungguh sangat mencintaimu. Anda tak bisa masuk. Tapi tenanglah, saya akan lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Sang tahun ini, apa yang kulakukan? Bagaimana Senja? Mana Senja? Di mana Senja? Aku mau lihat dia. Operasinya sangat lancar. Selamat, pengguna sistem. Di detik terakhir, afeksi mencapai 100%. Selamat, misi berhasil. Terima kasih, sistem. Kau harus berterima kasih pada orang lain. Baiklah, tugas selesai. Aku juga harus pergi. Untuk kisah selanjutnya, terserah kalian berdua. Senja, selamat tinggal. Selamat tinggal. Senja, kamu sudah sadar. Kamu gimana? Kamu haus? Lapar? Mau minum? Kamu tanya banyak sekali. Mana bisa aku jawab semua? Maaf, aku cuma terlalu senang. Dokter Arif bilang, operasimu lancar. Kamu akan segera sadar. Aku cuma takut kamu tak bisa sadar lagi. Kan aku sudah sadar sekarang. Tenanglah. Tak apa. Jadi, ada sistem cinta mencarimu. Bilang kalau kau menaklukkanku. Senja, apa kamu belum sembuh? Atau efek biusnya belum hilang? Tentu saja itu benar. Baik. Benar. Itu tak penting. Yang penting, aku tak kehilanganmu. Kau harus berterima kasih pada orang lain. Rizky, saat pertama kali kamu melihatku, kamu pikirkan. Cium aku, baru ku beritahu. Mau bilang tidak? Ya sudah. Baik. Ku bilang. Saat pertama kali melihatmu duduk di sana, rentan tapi kuat. Aku berpikir, semoga Tuhan memberkati gadis ini. Dia bisa punya masa depan yang cerah. Masa depan ini lebih baik kalau ada aku. Ternyata karena doamu, aku dapat hidup baru. Rizky, aku cinta kamu. Senja, aku juga cinta kamu.